Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya, Neng Astri Putri Dewati dari semester 2 kelas C dengan MPM E2035223649. Saya merupakan mahasiswa STIA 11 April Sumedang, akan memaparkan mengenai salah satu materi yaitu jurnal penyesuaian dari mata kuliah akuntansi, pemerintahan dan perusahaan oleh dosen pengampu Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita mulai saja pada materi kali ini yaitu jurnal penyesuaian. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian data antara akun-akun atau perkiraan pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Contohnya seperti ini. Hari ini kita membeli perlengkapan nilainya 1 juta. Apakah di akhir Desember nanti perlengkapan tetap 1 juta? Tentu tidak, pasti terpakai. Sehingga di sini kita memerlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penyesuaian yang mempengaruhi beban dan utang. Dibuat karena adanya beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat, disebut beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, jurnal penyesuaian yang mempengaruhi akun beban dan aktiva. Dibuat karena saldo akun yang ada sudah tidak mencerminkan keadaan beban dan aktiva yang sebenarnya. Yang ketiga, jurnal penyesuaian yang mempengaruhi akun pendapatan dan aktiva. Ini berhubungan dengan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat. Kadang pendapatan ini disebut pendapatan masih harus diterima. Kemudian yang keempat, jurnal penyesuaian yang mempengaruhi akun pendapatan dan utang. Ini berhubungan dengan saldo akun pendapatan atau utang yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pendapatan jenis ini disebut pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, apa saja akun yang memerlukan jurnal penyesuaian? Di antaranya, yang pertama itu adalah akun pelengkapan. Yang kedua adalah akun penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga, akun beban dibayar di muka, ada 2 pencatatan, A sebagai harta dan B sebagai beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, ada 2 pencatatan juga. Yang pertama sebagai utang atau kewajiban dan yang kedua sebagai pendapatan. Yang kelima, akun beban yang masih harus dibayar. Dan yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, dalam video ini saya akan mencoba memaparkan jurnal-jurnal penyesuaian satu persatu. Baik, langsung saja untuk yang pertama, pelengkapan ada 2 pencatatan, yaitu jika pelengkapan dicatat sebagai harta, maka rumus penyesuaiannya itu adalah beban pelengkapan di debit, pelengkapan di kredit, sejumlah yang terpakai. Kita langsung saja ke contoh soal. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat akun perlengkapan sebesar 4 juta. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 2.500.000. Buatlah jurnal penyelesaiannya. Nah, terdapat akun perlengkapan. Kata kuncinya adalah akun apa dalam neraca saldo itu, yaitu akun perlengkapan merupakan akun harta. Maka pelengkapannya sesuaikan dengan metode harta, yaitu beban pelengkapan di debit, pelengkapan di kredit. Sehingga kalau metode harta kita cari sejumlah yang terpakai. Berarti yang terpakai yaitu 4 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 1.500.000. Maka penyelesaiannya adalah beban pelengkapan di debit 1.500.000 dan pelengkapan di kredit 1.500.000. Untuk selanjutnya adalah jika pelengkapan dicatat sebagai beban. Rumusnya adalah kebalikan dari yang tadi, pelengkapan di debit dan beban pelengkapan di kredit. Sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Dalam soal sebelumnya, tadi saya menuliskan akun pelengkapan, untuk soal yang ini akun beban pelengkapan. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Berarti awalnya sejumlah 4 juta yang masih ada 2.500.000, kita nggak perlu hitung lagi, langsung saja memasukkan angkanya. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan di debit 2.500.000 dan beban pelengkapan di kredit 2.500.000.
Yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Rumus penyelesaiannya adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Sejumlah yang disusutkan. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Juli 2019 dibeli peralatan seharga 70 juta. Taksiran umur ekonomisnya 20 tahun, nilai residunya 5 juta. Jurnal penyelesaian untuk tanggal 31 Desember 2019 adalah, langsung saja kita hitung. Penyusutan sama dengan 70 juta dikurangi 5 juta per 20 tahun. Maka penyusutan itu adalah sebesar 3.500.000 per tahun. Ini belum termasuk jawabannya, karena tanggal 1 Juli 2019 dibeli peralatannya. Lalu dari tanggal 1 Juli sampai ke 31 Desember itu 6 bulan. Berarti kita cari per bulannya. Maka penyusutan per bulannya adalah 6 per 12 dikali 3.500.000 sama dengan 1.750.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di debit 1.750.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1.750.000. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Ada dua pencatatan, yaitu jika dicatat sebagai harta, maka rumus penyesuaiannya adalah beban titik-titik di debit, titik-titik dibayar di muka di kredit. Titik-titik ini bisa kita isi dengan sewa, iklan, ataupun asuransi. Biasanya hanya 3 akun ini. Kalau dicatat sebagai harta, ini rumusnya sejumlah yang dipakai. Contoh soal. Dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Data tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2018 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya yang dibuat pada akhir periode adalah sewa dibayar di muka ini adalah akun harta. Itu yang menentukan bagaimana ia dicatat. Berarti sewa dibayar di muka, maka akan dicatat sebagai harta. Kita harus cari berapa yang terpakai tanggal 1 Oktober 2018 kita bayar sewa di muka sampai 1 tahun. Berarti berakhir pada tanggal 1 Oktober 2019. Sementara tanggal 31 Desember tahun 2018, prodi berjalannya ini tutup buku tahun pertama. Itu banyak sewa yang terpakai selama 3 bulan. Selanjutnya, dari awal Januari 2019 sampai 1 Oktober 2019, itu yang belum terpakai sebanyak 9 bulan. Maka nilai penyusutannya 3 per 12 dikali 15 juta sama dengan 3.750.000 yang terpakai. Sehingga jurnal penyelesaiannya adalah beban sewa di debit 3.750.000, sewa dibayar di muka di kredit 3.750.000. Selanjutnya adalah jika dicatat sebagai beban, rumusnya adalah kebalikan dari yang tadi, yaitu titik-titik dibayar di muka di debit, beban titik-titik di kredit. Titik-titik ini bisa diisi dengan sewa, iklan, dan asuransi. Biasanya hanya 3 akun ini, kalau dia sebagai beban, maka dicatat rumusnya sejumlah yang tersisa atau belum terpakai. Dalam soal sebelumnya disebutkan akun sewa dibayar di muka. Untuk soal yang ini disebutkan akun beban sewa. Nah, ini menjadi kata kuncinya, maka perhitungannya adalah tanggal 1 Oktober 2018 kita bayar sampai setahun, 1 Oktober 2019 tutup buku sampai 31 Desember 2018 itu yang terpakai selama 3 bulan. Maka yang tersisa itu 9 bulan, sehingga perhitungannya 9 per 12 dikali 15 juta sama dengan 11.250.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka di debit sebesar 11.250 dan beban sewa di kredit 11.250. Yang keempat, pendapatan dibayar di muka. Ada 2 pencatatan. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, rumus penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka di debit, pendapatan titik-titik di kredit, sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Selanjutnya, jika dicatat sebagai pendapatan, rumus penyesuaiannya adalah titik-titik pendapatan di debit, titik-titik diterima di muka di kredit, sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Selanjutnya yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Kalau dari bahasanya, masih harus dibayar berarti itu adalah utang.
Sehingga rumus penyelesaiannya beban titik-titik di debit, uang titik-titik di kredit, sejumlah yang masih belum dibayar atau utang. Contohnya, suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu sebesar 4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan tiap hari Sabtu. Pada periode akuntansi 2015, tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Penyesuaiannya adalah, jadi cara menghitungnya, gaji yang belum dibayar yaitu 4/6 dikali 4.500.000 sama dengan 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit 3 juta dan utang gaji di kredit 4 juta. Kemudian yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima dari kalimatnya berarti piutang. Sehingga rumusnya adalah piutang titik-titik di debit, pendapatan titik-titik di kredit, sejumlah yang masih harus diterima. Langsung saja ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 November 2018, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 40 juta. Jurnal penyesuaiannya pada akhir periode akuntansi adalah di soal piutang bunga harus masih diterima. Jadi langsung saja kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga di debit sebesar 40 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 40 juta. Baik rekan-rekan, begitulah rangkaian materi mengenai jurnal penyesuaian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Tentunya di sini saya meminta maaf apabila materi yang saya sampaikan terdapat kekurangan dan kekeliruan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga kepada Ibu Lalas Dulastri SOS MSI yang telah memberikan bimbingan dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan dan perusahaan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.